Berarti itu udah ada. Udah ada zaman dulu. Emang terkadang kita gitu aja. Kita kan karena kita menanggapi berita seperti itu bisa kaget ya karena kita kurangnya pengetahuan. Iya betul. Kurangnya informasi gitu kan. Padahal udah dibahas dari zaman dulu seperti itu gitu kan. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, kembali lagi dengan gua di sini. Aku berpuisi maka aku ada. Kali ini kita kembali podcast bersama orang yang lama, Ustadz Abdullah Syahid Royan. Jangan gitu dong, Tuan Guru. Udah biarin gitu Jangan sih Tuan Guru. Udah biasa ini. Jadi di sini podcastnya ceritanya ini ngelanjutin tentang apa kemarin judulnya gue kasih? Kapitalisme, fanatisme, sama bucinisme ya. Ya. Jadi ini ibaratnya yang episode keduanya, ya enggak? Bisa jadi. Oke, jadi gimana nih, Ustadz? Yang pengen diomongin apa nih? Ntar gue nyambungin aja deh, gue kan tukang komentarin gitu. Juga nih saya nih nyambunginnya nih. Iya, jadi Gimana ya? Lupa bukan lupa sih, emang nggak ada persiapan. Gara-gara maksain buat podcast jadi begini nih. Yang maksain itu kan kita kan cuma ngejalanin perintah dari sutradara Jihad Hanani. Nah, jadi gimana nih? Jadi begini. Lanjutan dari bucinisme ya bang ya. Bucinisme itu kemarin kita udah sepakat bucin itu buruh cinta. Bukan budak cinta, tapi buruh cinta. Oke. Di apa yang dilanjutin dari pembahasan bucin itu sendiri? Ya, saya juga yakin yang namanya bucin itu pasti menyakitkan. Bucin itu menyakitkan, pasti. Menyakitkan. Ada pihak yang merasa apa namanya? Terzolimi kali ya. Iya. Atau juga dirugikan. Jadi intinya jangan terlalu bucin kepada manusia. Udah intinya aja belum, baru mulai dari intinya aja. Awalnya nih, intro. Ya. Kalau kenalan sama cewek di line kan gitu. Intro dong. Gitu ya. Gue nggak tahu, gue nggak pernah main line gue soalnya. Kalau kata temen ada itu. Ini penting saya selatkan, bukan saya utarakan. Kalau utarakan itu kan khusus Gus Baha. Ya. Tingkatannya udah wali. Gus Baha kan begitu ya. Iya. Signaturnya. Ini penting saya utarakan. Iya. Gitu kalau ya? saya ini penting saya selatkan. Ya. Berarti kalau gue ini penting saya timurkan dah. Ini penting saya selatkan. Iya, karena emang saya akuin saya banyak belajar dari abang, dari kata-katanya abang. Lah, lu perasaan belajar dari lu belajarnya dari ini. Dari apa namanya? Syekhul Hikam itu. Masya Allah. Ya enggak juga sih, enggak semuanya. Kadang kalau saya sih tipikal orang yang ngelihat apa nih ada literatur bagus saya ambil, saya pelajarin. Kalau itu bagus saya istilahnya saya filter dulu baru saya posting atau gimana. Bukan langsung saya screenshot atau langsung saya posting gitu, enggak. Jadi saya filter dulu. Ya, jadi emang terkadang gitu sih ya. Kalau kita ngeliat sekarang orang suka posting status entah itu di Facebook, di Twitter, Instagram. Kadang emang bagus sih kan, hak-hak dia kan, medsos dia gitu kan. Tapi kan terkadang kita harus memfilter juga ya. Iya. Memfilter artinya mengkritisi dari mana nih kira-kira statusnya ini nih, hasilnya dari mana nih kira-kira valid gak kebenarannya kan begitu ya. Ya dari situ kadang kita harus banyak belajar untuk menyikapi zaman-zaman medsos, apalagi kita udah masuk ke zaman apa nih? Fitnah. Fitnah tuh asyaddu minal qatl. Iya. Fitnah itu lebih kejam daripada pemerkosaan. Iya. Terkait fitnah, tadi ketemu nih, Bang. Ini postingannya Gus Nadir Shah Hussein. Ya, PCINU. PCNU Amsterdam.
Ya, beliau alimnya bukan main kan ya. Pemikirannya juga bagus segala macem. Nah di sini ada yang mungkin saya mau nanya juga sama Abang. Walaupun istilahnya ini pemikiran beliau kan kemarin kita udah sepakat juga manusia itu udah multi tafsir. Ya. Di sini beliau bilang sebaik-baik perlindungan Quotes. Ya. Sebaik-baik perlindungan adalah meminta perlindungan dengan wajah Allah yang kekal. Ya. Nah, ini bisa dilihat di postingannya Gus Nadir di Instagram. Akhir-akhir ini banyak manusia yang berpenampilan ganda di halayak umum, tampil dengan wajah ceria dan gembira, namun tidak pernah senyum bila menyendiri. Di panggung begitu semangat berkobar-kobar memperjuangkan kemanusiaan, tapi di lingkungan sendiri tidak peduli dengan nasib tetangga. Nah, maksudnya apa? Mungkin ya kalau saya, tolong dikoreksi Bang. Kalau saya mikirnya gini, dia gembor-gembor bikin bikin sumbangan donasi untuk dikirim ke luar negeri. Gue kurang dengar. Iya. Soalnya anu banget ini. Keren ya. Ini biasanya keren banget backsoundnya. Berarti besok kita bikin studio aja. Bener. Gimana langit aja, coba langit. Bukan akhir-akhir ini. Dari konteks yang di awal pertama, paragraf pertama, yang saya pikir itu minimnya empati, simpati juga empati lebih tepatnya. Empati. Orang-orang di sekitar kita nih itu lebih condong, lebih seneng, bukan sekitar kita sih, Indonesia lah, lebih seneng memberikan donasi untuk saudara kita yang di luar negeri, contoh di negara-negara konflik Seperti apa tuh? Ya, mohon maaf kayak di Gaza, Palestina, Gaza ya. Ya bagus. Cuma kan menurut saya kenapa harus jauh-jauh dulu untuk berbuat baik? Kenapa nggak ngeliat sekitar dulu gitu? Iya, maksud saya begitu. Toh Nabi juga kan bilang apa? Kalau masak sop misalnya nih, banyakin kuahnya buat dibagi-bagiin, ya kan? Jangan cuma baunya doang. Yeah. Kadang kan bau tumisan gitu kan ya. Nah itu Nabi juga minta kita buat apa? Tetangga-tetangga kita dulu kan, bukan langsung untuk ke yang jauh-jauh. Iya. Ya wajar, nggak apa-apa ketika misalnya kita udah memberikan tetangga, kita rasa itu cukup, dan yang dikasih juga merasa cukup juga, barulah kita ke yang lain gitu, yang jauh-jauh. Di situ kalau saya sih penafsiran saya. Nah selanjutnya di paragraf kedua, dalam surat Al-Ghasyiyah diceritakan bahwa kelak di akhirat ciri orang yang masuk neraka terlihat jelas di wajah mereka. Banyak wajah tertunduk hina. Itu dari wujuhu yauma idzin khashi'ah. Mereka wajah-wajah yang akan digiring masuk api neraka. Ini berbeda dengan kelompok lain yang wajahnya berseri-seri. Wujuhu yauma idzin na'imah. Dari wajahnya kita tahu bahwa ini calon penduduk surga. Itulah wajah manusia kelak di akhirat. Beliau juga menjelaskan juga di riwayat hadis, ya, ada sahabat bertanya, karib seperti apa yang baik untuk kami? Terus Rasul menjawab, yakni apabila mereka memandang wajahnya, maka hal itu mengingatkan kalian kepada Allah. Penjelasan beliau di sini, ternyata ada manusia yang wajahnya dapat mengingatkan kita pada Allah. Artinya wajah mereka merupakan pantulan cahaya wajah ilahi, gitu. Nah ini saya masih kurang paham ya. Bagian situnya. Iya. Terus kira-kira gimana gitu maksudnya wajah itu pantulan wajah, karena kan yang kita ketahui Allah itu zat. Ya. Sedangkan di sini wajah. Ya, mohon maaf, sehingga membuat saya mendeskripsikan Allah sendiri jadinya. Gitu. Nah ini kan udah bahaya. Misalkan Allah hudus. Iya. Berbentuk. Iya gitu. Iya. Sedangkan kan udah jelas Allah itu zat. Kan katanya. In materi.
Iya. tanpa bermateri, kan ya. Terus juga apa namanya tidak dicakup dengan ruang dan waktu, ya kan. Jadi dari hal itu, dari statusnya siapa namanya Gus Nadir quotesnya, itu kan hanya sebagai pembentukan bahasa aja sebenarnya. Tapi kalau orang-orang kurang menyikapi hal itu, mungkin bisa dikatakan menuju ke arah syirik, karena menyampaikan Allah punya wajah, kan begitu, seperti halnya kaum Jabariyah kan gitu. Iya. Ya kan, Allah berbentuk tangannya seperti tangan manusia lah, sebagai macam gitu kan. Itu juga udah menjadi perdebatan masa lalu, seperti halnya Ibnu Sina dengan teori emanasinya itu kan. Dia bilang Allah mempunyai pancaran gitu, pancaran nur ilahiyah gitu kan. Yang pertama pancaran Allah, kedua pancaran Muhammad, ketiga pancaran apa tuh, alam semesta gitu kan. Makanya kan ada hadis atau apa gitu bilang laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta ini kan gitu kan. Artinya kan Allah dikatakan sebagai pancaran cahaya nih. Masa mungkin Allah kok cahaya sih? Ya kan gitu kan ya. Nah, di situ timbul perdebatan lagi di komentarnya dengan Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falsifah, menjelaskannya itu tadi, bahwasanya kenapa kok Allah disamakan dengan cahaya, padahal kan Allah itu kan mukhalafah lil hawadis. Tidak sama dengan hal-hal yang baru atau makhluk kan begitu. Ya kan? Itu yang perdebatan itu gitu kan. Berarti itu udah ada zaman dulu. Emang terkadang kita gitu aja, kita kan karena kita menanggapi berita seperti itu bisa kaget ya, karena kita kurangnya pengetahuan. Iya betul. Kurangnya informasi, gitu kan. Padahal udah dibahas dari zaman dulu seperti itu gitu kan. Nah, untuk terkait orang-orang yang tadi apa namanya masuk surga, yang pertama tuh orang yang masuk garang ketika di panggung, tapi dia apa namanya ketika menyendiri dia apa sedih. Itu kan secara teori psikologi sama seperti itu. Kadang kalau kita nih secara nggak sadar kita melontarkan sebuah status, misal status apa nih, kita pernah nggak kita membuat status Ian misal ya, status tiba-tiba udah dibaca banyak orang, habis itu merasa nyesel udah ngeluarin status seperti itu gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah. Nah, saya juga pernah begitu ya. Jadi ketika emang statusnya itu kelihatan garang begitu, tapi pas status menyendiri itu berasa takut. Oh iya. Takut apa ya? Terancam lah, takut menyakiti lah, kan seperti itu. Jadi merasa ada yang membuat dirinya itu merasa diburu dengan hal yang dia buat sendiri gitu. Seperti contoh di panggung menggerakkan semua manusia, ibaratnya sebagai pemuka agama harus begini, takbir gini kan gitu misal. Saya yakin gitu, dalam kesendirian dia pasti ada rasa khawatir, takut, pasti ada. Setiap manusia pasti ada. Iya, setiap manusia. Iya. Itu disebut juga kalau dalam kita berbicara falsafah hidup kan ada 3 macam orang, filsafat manusia. Yang pertama adanya dikatakan mautun fi hayati, orang seperti itu. Jadi orang itu mautun fi hayati artinya udah mati selagi dia hidup. Contoh kayak tadi, ya, jiwanya mati tapi dirinya hidup. Contohnya kayak tadi tuh, bagaimana dia enggak ada pedulinya dengan tetangganya. Nggak ada rasa empatinya sama tetangganya, bodoh amatan. Itu udah mati jiwanya di situ, mautun fi hayati gitu. Artinya udah menyusahkan orang lah dengan sikap omongannya, perilakunya itu udah nyakitin orang, menyusahkan orang, fitnah orang. Semisal ada majelis, ya kan, harusnya kita bantu nih, seenggaknya ya kalau emang kita cinta, ya kita kasih dana, bu kasih makanan nih buat anak-anak majelis makan gitu kan, bukan digibain, bukan diomongin. Itu orang udah jiwanya gua katakan mautun fi hayati. Hidup tapi jiwa lu mati. Hidup tapi jiwanya mati. Iya, paham. Terus yang kedua, tadi yang apa tuh? Yang orang yang wajah ilahi. Ketika kita melihat dia berseri-seri wajahnya. Itu artinya hayatun fi hayati. Orang itu udah hidup tapi juga jiwanya juga hidup. Jiwanya hidup juga. Hidup tapi peduli dengan yang sekitarnya, membantu terus. Itu masalahnya. Paham kan sampai situ ya? Iya, paham. Ada lagi yang ketiga nih. Hayatun fi mautih. Iya. Hidup di dalam matinya. Artinya bagaimana? Ketika dia mati bisa memberikan efek yang luar biasa, manfaat kepada orang-orang. Contohnya seperti apa? Kayak penggagas Islam Nusantara, Wali Songo tuh. Iya, betul. Banyak dizorin orang, banyak orang tuh. Betul. Banyak pedagang-pedagang di situ mencari keuntungan, jual-jualan. Nah, mati tapi jiwanya masih hidup di situ. Iya, betul. Nah, itu. Jadi yang bahaya yaitu
mautun fi hayati. Yang bagus bagaimana? Hayatun fi hayati, yang kedua hayatun fi mauti. Ya, betul. Ya, hidup tapi jiwanya hidup. Tuh, yang kedua Mati tapi jiwanya hidup. mati tapi jiwanya tetap hidup, Iya. tetap ada gitu, dikenang-kenang oleh orang-orang, kan begitu masalahnya. Sama berarti kayak yang ditanamkan sama guru-guru kita juga nih Bang ya. Ya. Bahwasanya waliullah itu ketika meninggalnya seorang wali, bahwasanya beliau itu nggak meninggal. Mungkin itu yang tadi ya, mautun fi Hayatun fi mauti. Iya, hayatun fi mauti. Mungkin gitu maksudnya kali ya. Iya. Jadi katanya kan ada yang bilang ketika waliullah meninggal di dalam kubur itu katanya dalam posisi sujud atau Dalam gimana? posisi sujud. Iya. Artinya tetap hidup sebenarnya. hidup sebenarnya. Lain hal kalau yang di Talimul Mutalim katanya kalau orang bodoh itu bagaikan mayat hidup. Ya, mayat hidup, orang bodoh, nggak punya ilmu. Itu bisa dibilang mautun fi hayati. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa juga kan ya. Jadi dia katanya ya udah bagaikan mayat yang lagi jalan gitu. Iya, mayat yang di jalan, ibaratnya gitu. Iya, itu kan cocok bagi orang yang gak ada ilmunya kan begitu. Udah mati dia sebenarnya karena gak ada ilmunya kan begitu. Bisa juga dikatakan seperti itu. Makanya kayak di kitab Mafahim Yajibu Antusohah itu kan emang dikatakan bahwasanya para suhada, para wali Allah itu ketika dia meninggal itu di kuburnya dia dalam keadaan sujud sampai nanti dibangkitkan dalam hari kiamat itu. Sujud terus. Iya. Makanya ada ayat tuh, jangan kira para suhada, para wali Allah itu mati. Sebenarnya dia masih hidup. Dan terus mendapatkan rahmat Allah. Quran ayat berapa tuh? Kalau nggak salah ada tuh. Gue lupa dalilnya bagaimana. Pokoknya begitu. Nah, karena kita bukan penjual dalil. Iya, bukan penjual dalil. Jadi gue kagak hafal. Iya betul. Iya. Kalau kita ngejual dalil ngapalin maksain. Ngapain ngamasain gitu. Iya. Di panggung-panggung kan. Iya, gitu. Betul. Ya. Itu masalahnya. Lanjut. Nah, di sini ada lanjutannya lagi nih. Nah, dari Gus Nadir nih masih terkait yang sama. Ada juga yang berwajah dua, Dzul Wajhain, tadi udah dibahas tuh. Terus mereka inilah yang selalu menyembunyikan wajah aslinya. Ke satu pihak ia sorongkan satu wajah dan pihak lain ia kedepankan wajah yang berbeda. Alih-alih bersikap apa adanya, ia malah bersikap mengada-ngada. Jadi kan benar-benar munafik yang begitu. Munafik. Ya? Ngomong sama yang satu begini, ntar yang satu begini, ujung-ujungnya adu domba. Bahaya itu. Bahaya. Kelanjutannya, di tengah kondisi sulit begini, hadapkan wajah kita kepada Allah sambil meminta perlindungannya, karena sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan kepada wajahnya Allah. Gitu. Itu dari Gus Nadir. Kira-kira kalau ya bener juga sih ya, orang munafik itu di mana-mana banyak ya. Banyak banget. Termasuk bisa dikatakan munafik nggak nih? Bikin misalnya kita chatting pacar kita lah katakan, aku sayang sama kamu, tapi aslinya enggak. Munafik berarti kan? Iya. Ya guru ya. Munafik itu. Iya. Munafik gitu. Kira-kira apa lagi nih guru? Itu dari cinta jadinya ke ke munafik. Ada kaitannya ya? Nah, ada kaitannya dong kan. Tetap ya. Tetap bisa tentang cinta meliputi segala kehidupan. Iya. Nah ini itu quotes-nya Gus Nadir. Jangan sampai kita tidak berlaku adil terhadap orang yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai itu sifatnya, pemikirannya. Bukan orangnya. Iya. Mantep ya. Termasuk ini memaksakan, memasuk-masukan, mencocok-cocokkan dalil itu dikatakan munafik. Yang seharusnya nggak cocok tapi dicocok-cocokin. Cocok-cocokan. Iya, cocokologi jadinya. Iya, sekarang ya mohon maaf. Lagi ngetrennya itu kan apa sih quotes-nya Imam Syafi'i gitu, lagi ngetren banget, sedangkan kita belum tahu. Dan memang
setelah saya baca dari beberapa literatur itu belum menemukan makalah yang seperti itu. Kalau yang bagaimana dulu? Itu yang kita disuruh mencari pemimpin yang nggak disukain atau gimana gitu. Oh, carilah pemimpin yang sekiranya nggak disukai sama orang-orang yang munafik, orang kafir, gitu. Ulama. Iya, gitu. Cari ulama yang disukai sama orang munafik, orang kafir. Iya. Gimana jadinya? Iya, itu saya belum menemukan. Dan tambahan juga dari Gus Nadir juga itu beliau juga belum menemukan dari beberapa karya-karyanya Imam Syafi'i, terus murid-muridnya Imam Syafi'i itu belum menemukan gitu loh. Berarti itu seandainya itu benar, ya alhamdulillah. Seandainya itu salah, itu nggak benar, ya berarti kan termasuk dikatakan dong, dikatakan munafik. Bisa dikatakan munafik. Karena kan ciri-ciri orang munafik ada 3. Ya. Apabila berbicara dusta, dipercaya mengkhianati, berjanji bohong. Gitu. Jadi kalau gua menjudge munafik, ketika emang dia mengasih label, Gitu. label artinya ini pendapat dari siapa nih, omongan gini. Misalnya dari Imam Syafi'i, misalnya ngetren tuh pendapatnya. Carilah ulama yang dikejar-kejar, yang disukai, yang dibenci oleh orang kafir, iya. ya kan? Dan yang tinggal disukai sama orang-orang apa tuh? Orang-orang munafik gitu kan. Iya. Ya, gitu kan. Dan jauhi ulama yang apa namanya? Yang dicintai oleh orang-orang munafik, dan jauhi ulama yang dicintai oleh orang-orang kafir kan gitu. Iya. Andai kata kita melabelkan bahwasannya pendapat itu dari suatu imam, misalnya Imam Syafi'i atau imam yang lainnya, itu dikatakan munafik. Karena udah membawa nama. Iya. Itu beda lagi. Ini menurut gua ya. Beda lagi kalau misal dia mengatakan wakila gitu. Dan dikatakan menurut ulama dah. Kan ulama banyak. Belum tentu siapa yang ngomong. Iya. Mungkin itu ada. Belum khusus. Ya mungkin nggak bisa. Mungkin bisa juga. Dikit tapi. Iya. Jadi ada apa namanya? Volume daripada kemunafikan itu, tingkat volumenya. Kan kalau wakila dan dikatakan berarti kan bahasanya yang mengatakan ulama. Sedangkan ulama macam-macam. Ada ulama su, Ya, bisa aja ulama aja. su ya kan, yang mengatakan seperti itu kan. Serem jadinya. Makanya untuk zaman sekarang emang gampang ya, kita mencari ayat untuk melakukan pembenaran tuh gampang sekali. Melakukan pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya. Hanya kemarin gue pernah diskusi sama seorang ustadz di daerah Gang Salon itu. Dia bilang ya sebenarnya kita gampang untuk bersikap radikal. Balik ke radikal nih. Biasanya orang radikal kan mencari ayat untuk pembenaran dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri gitu. Kita gampang untuk menjadi radikal, tinggal kita takbir aja di jalanan, pakai sorban, pakai gamis, kita jadi orang radikal, ekstremis. Tapi untuk menjadi orang yang moderat, tawasud, tasamu, tawazun itu butuh ilmu. Nggak sembarangan, butuh ilmu. Artinya orang yang radikal tidak berilmu. Bisa dikatakan. Iya, benar kan? Kalau misalnya kita menjadi orang yang moderat itu, yang tawasud, tasamu, tawazun itu kita membutuhkan ilmu. Kalau misalnya yang ekstrim itu dia tanpa ilmu udah datang aja, kan tadi dibilang begitu, tinggal turun ke jalan. Ya. Ada orang nggak sesuai sama pemikirannya, bantai. Ya. Berarti kan ekstremis, nggak mikir panjang ke depan gimana gitu. Makanya mungkin ya kalau misalnya gue katakan mereka itu nggak berilmu, terlalu sadis, terlalu kejam. Mungkin berilmu tapi kan menjadi balun, seperti dikatakan di kitab apa namanya, yang hadis itu, Bulughul Maram, menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Karena apa? Mungkin dia memakai ayat tersebut karena saking cintanya kepada Allah gitu loh. Tapi tanda kutip nih, ketika cinta itu disematkan dengan adanya kepentingan, itu menjadi kemusyrikan. Ada kepentingan sendiri ya, kepentingan diri sendiri untuk mengenyangkan perutnya sendiri atau bagaimanapun lah itulah gitu. Artinya kalau emang cinta kita tulus, kita harus bebas dari apa namanya, rasa kepentingan itu sendiri itu kan. Misal kita mencintai cewek nih, gue cinta sama lu tapi kepentingannya apa, pengen jajalin badannya deh misal gitu, itu kan udah
memusyrikan dalam hal cinta gitu. Iya. Ada kemusyrikan di situ. Memusyrikan. Memusyrikan cinta itu sendiri kan gitu ibaratnya. Padahal cinta itu suci. Padahal cinta itu suci. Seperti cinta Fitri. Nah. Jadi gimana ya? Kalau ditarik benang merah nih, Tuhan aja digituin loh. Iya. Apalagi ciptaannya itu. Iya. Tuhan aja dizolimin. Dizolimin. Gimana ciptaannya ya? Iya. Sekarang kan orang banyak mengaku cinta kepada Tuhan, mengaku cinta pada Tuhan, tapi kan kalau kata Kiai Fabi yang sulit apa? Mendapatkan cinta dari Tuhan. Iya, itu yang sulit. Itu. Mungkin koreksi dulu diri masing-masing. Apakah kita sudah cinta pada Allah atau kepada Rasul? Cinta Rasul kayak ada dalwi cinta Rasul ya? Ataukah cinta rojul? Cinta rojul, penyakit, cinta cowok itu. Terus koreksi yang benar yang mana? Apakah cinta ataukah nafsu? Ya guru ya. Iya. Kalau cinta ya kita menjaga, seperti yang kemarin ada bunga bagus. Kalau kita ingin memiliki ya kita tinggal cabut. Akhirnya layu. Iya. Sedangkan kalau kita cinta, kita pupuk, kita tanam, kita siramin, kita rawat, kita jaga biar enggak layu segala macem. Ya ambil contoh lah kayak orang-orang jahiliyah zaman dulu kan, yang seperti halnya gua tadi balas statusnya Islah Bahrawi itu, yang dikatakan beliau sebagai presiden daripada website Islam Moderat. Tak baru tahu ya kali ya? Baru tahu. Nah, jadi presidennya, ternyata presiden daripada Islam Moderat. Dia membuat satu postingan, terus komentarin begini, bahwasanya kita secara gak langsung kita udah menghadapi fenomena di mana kita kembali ke zaman jahiliyah. Artinya bagaimana? Sekarang banyak orang memberhalakan orang, gitu. Memberhalakan orang. Ini gua mengatakan berhala nih, memberhalakan, bukan menuhankan. Kalau menuhankan kan pasti ada batas, ada satir. Artinya ada visioner yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, susah, gitu. Tapi dengan penglihatan batin hati gitu, merasakan Tuhan itu. Tapi kalau berhala ada barangnya, ada bendanya, ada orangnya yang dijadikan sesembahan, ya kan? Makanya gue balikin ke ayat mana buduhum illa liqoribuna illallahi zulfa. Gitu. Kami nggak menyembah, tapi kami memakai itu sebagai sebagai mobilitas untuk mendekatkan diri kepadanya. Tuh. Wasilah. Itu kan berhala di situ. Iya. Dibilang begitu. Makanya jangan heran ketika orang-orang zaman jahiliyah dulu dia beribadah di depan berhala sambil nangis-nangis. Karena kelihatan Tuhannya itu. Kalau kayak Bani Israel dinding ratapan. Iya, dinding ratapan. Kalau kita kan nggak kelihatan, susah. Sekarang kita ada fenomena sekarang. Ya maaf, kadang ada yang ya bukannya kasar kita mencoba membuka pikiran deh ya gitu ya ibaratnya. Ya kadang ada selebaran atau karikatur yang segala langsung disembah-sembah seperti halnya begitulah, itu kan penggambaran zaman dulu banget, zaman jahiliyah. Iya. Zaman jahiliyah. Ya, karena emang ada rasa cintanya seperti itu gitu. Dan cinta itu yang bisa memusrikan dia sendiri gitu. Iya. Sedangkan yang kita sembah bukan itu. Itu kan lebih bahaya. Ini kan balik ke cinta lagi jadinya. Iya betul. Itu masalahnya. Ada apa ini? Telepon. Oke, berarti intinya jangan memberhalakan lah ya. Hati-hati ya. Kalau kita memberhalakan ya begitu dah. Ya. Jadinya jadi timbul balik lagi ke masa jahili. Ya, nggak sadar juga kita kadang suka memberhalakan juga sih kadang kita. Iya. Jadi kita sebagai manusia kita harus sadar diri gitu. Betapa banyak hal yang kita berhalakan. Contoh ya HP. Bangun tidur megangnya HP. Iya. Berhala juga, itu memberhalakan secara langsung seperti itu gitu loh. Ya, jadi kita harus sadar diri sebenarnya. Jangan sekali-kali tuduh, wah ini macam-macam lah, kafir lah, gini kan nggak etis. Kita lihat diri kita sendiri dulu gitu, ibaratnya. Nah ini saya seneng sama akun Ngaos _Abah. Ini akunnya Kiai Marzuki Mustamar, Malang. Beliau ini PWNU Jakarta Timur. Jawa Timur. Tidak usah pacaran daripada dibohongi. Soal jodoh menjodoh.
Itu kalau ala pondok ikut kiai sudah gitu. Pokoknya kita ngikutin kiai. Kalau dipilihkan kiai, kamu tidak usah ragu. Tidak mungkin kiai itu memilih yang jelek, pasti dipilihkan yang terbaik. Berarti ada imbauan untuk mengikuti apa kata kiai. Kalau kiai. Karena kalau di wasoya itu yang merawat, yang mendidik, murabi ruhi. Ya. Kalau di situ kayak musonif Syekh Muhammad Syakir. Beliau mengatakan seperti itu. Pokoknya udah ikutin kiai, ngikutin kiai. Insya Allah aman. Berarti tinggal minta jodoh sama kiai gitu. Ya itu urusan belakangan. Aduh, sulit bang kalau urusan jodoh bang. Nah iya emang sulit. Emang kadang nggak bisa diterima secara akal sehat. Makanya emang ketika kita masuk dimensi Allah tuh, dimensi terkait rizki, jodoh, itu kan perihal Allah udah. Kalau kita masuk ke situ kita yang bakal mumet gitu. Iya. Santai aja udah kan iya. gitu. Iya. Itu dosen saya pernah bilang begini. Ada yang tidak bisa ditembus oleh filsafat, filsafat ketuhanan. Nah, nggak tahu itu betul apa. Terus Begitu. Jadi jangan sampai kamu memasuki mencoba untuk memfilsafati Tuhan. Begitu. Ngomongnya dosen, nggak tahu itu benar apa enggak. Nah, karena kan saya bukan jurusan filsafat. Cuma sekedar filsafat dasar lah ya. Iya. Ilmu filsafat doang gitu sebutannya. Kalau di kampus kan wajib sih. Karena yang kita tahu filsafat itu gambarannya bukan sesuatu yang salah. Mungkin ya ada beberapa literatur dari kitab klasik tuh. Contohnya Ta'limul Muta'allim, bahkan di situ dijelaskan bahwasanya fulasifah, ahli filsafat itu membenci ulama fikih. Sampai di situ kita nggak boleh pakai pulpen yang warna merah, tinta warna merah, karena warna merah itu kesukaannya filsafat, orang-orang filsafat. Tapi setelah saya maksudnya itu filsafat yang gimana dulu gitu kan. Kalau yang saya tahu kan, yang saya dapat dari kampus kan, filsafat itu kan intinya gini, gambarannya aja deh, kita mencari tahu. Ini rumah bentuknya begini, itu di dalam rumah ada apa sih? Ada berapa kamar, ada berapa ruangan gitu, ada nggak basementnya gitu segala macam. Nah itu kita mencari lebih luas kan, pengetahuan kayak gitu, bukan sekedar yang menyesatkan, karena kan kita ingin mencari tahu gitu loh. Tapi ada batasannya. Itu yang tadi dibilang dosen saya, bahwasanya filsafat ketuhanan itu susah, Tuhan itu susah ditembus dengan filsafat. Itu betul nggak? Betul. Kita orang-orang filsafat mungkin ya, bukan filsafat sendiri nih. Jadi penggambaran gua, kita emang nggak bisa menembus Tuhan dengan filsafat, tapi kita hanya bisa mensenikan. Artinya bukan seni, bukan. Mensenikan artinya menggambarkan Tuhan itu berbagai macam seni. Ambil contoh semisal Mu'tazilah penggambaran Tuhan seperti ini, Jabariyah seperti itu, Qadariyah begini, Tuhan dikatakan begini pendapatnya, Asy'ariyah begini, Maturidiyah begini, ya kan? Artinya kita nggak menggambarkan, kita apa namanya, mendeskripsikan secara jelas enggak gitu, tapi kita mencoba mensenikan bahwasanya Tuhan itu indah gitu. Jadi artinya ya udah, kita nggak usah saling menyerang, mengkafirkan satu sama lain gitu. Bahwasanya dari mereka semua itu semuanya seni kok, seni untuk memunculkan Tuhan menurut gambarnya dia gitu, menurut pemikiran dia begitu kan. Bahkan yang hadisnya Rasul katanya Allah itu dekat dengan nadi, ya kan? Kalau orang bahasnya mengambil mentah-mentah, wah gua nggak boleh masuk toilet nih, ada Tuhan di sini. Gitu masalahnya, ya nggak? Kalau orang salah nangkap gitu. Makanya juga dipentingin yang namanya apa bang? Kayak ilmu-ilmu. Kalau kita kan bahasanya yang kita iniin kan bukan hanya sekadar Quran dan hadis, tapi kita di situ juga harus dengan ijma dan qiyas juga.
penjelasannya disuruhnya berpegangan pada 4 ini katanya. Terus juga ditambah lagi kan kalau di kita bahasanya belajar ilmu balaghah, mantik, segala macam, ilmu bayan segala macam ya kan Bang ya. Untuk bukan menggambarkan, maksudnya untuk mengetahui keindahannya Allah itu perlu dengan banyak ilmu. Banyak ilmu, benar. Bukan hanya sekedar Allah begini, Allah. Jadi ada buku atau risalah-risalah misalnya mengatakan bahwasanya Tuhan itu begini. Padahal kan enggak kayak gitu maksudnya. Oh iya, ini Desember ya wafatnya Jalaluddin Ar-Rumi. Malam pengantin sebutannya. Ya kan ya? Karena waktu beliau lagi dapat cerita nih. Beliau lagi menghadapi sakaratul mautnya, muridnya nangis. Beliau bilang, "Kenapa kalian nangis?" Loh, ini apa maksudnya? Ini saya lagi bahagia loh. Karena saya menjumpai kekasih saya, ingin menjumpai kekasih saya, kok kalian malah nangis gitu. Terus juga Gus Dur kalau nggak salah, yang pernah bilang manusia itu ketika dilahirkan orang-orang sekelilingnya bahagia, tapi ketika meninggal sekelilingnya menangis. Apa sih itu, lupa tuh saya tuh. Ada ininya, ada syairnya itu. Ya bener ya? Syairnya ya. Gimana? Pokoknya begitu, jadi manusia yang bermanfaat buat semuanya gitu. Ketika engkau dilahirkan, engkau menangis. Lalu ketika engkau meninggal, mereka bersedih, sedangkan engkau bahagia. Iya, itu maksudnya itu. Ada syairnya, syair Arabnya itu. Di ketika engkau dilahirkan, engkau menangis dan orang sekelilingmu tertawa bahagia. Tapi ketika engkau meninggal, engkau bahagia dan orang sekelilingmu menangis. Iya begitu. Menangis artinya menangis masa kehilangan kan gitu. Ya kembali lagi ya tadi itu. Iya, mautun hayatun fi mauti. Iya. Padahal kalau dilihat ya emang udah haknya Allah kan. Kita ini juga cuma dititip. Apa yang ada di dunia kan titipan. Ya. Nggak usah, ya jadinya malah kita memberhalakan dong. Ketika kita misalnya ada handphone kita, apa gue beli mahal-mahal, rusak, ya kan sedih banget. Tapi ini buat diri saya, rusak HP saya bang, ceritanya bang. Mungkin kalau nanti mama saya ngeliat video ini tersentuh hatinya. Jadi HP rusak, nah pas udah rusak nggak bisa kepake, saya ngerasa aduh gimana ini ya, HP rusak. Tapi di sisi lain saya jadi mikir, ngapa gua nggak nangis, maksudnya ngapa gua nggak sedih ketika ibadah gua belum bener, gua ngaji masih belum bener, gitu loh. Kenapa yang kayak gini gitu loh, maksudnya diambekin gitu. Saya juga jadi belajar gini bang, saya sekarang ini artinya apa sih yang saya butuhin gitu loh maksudnya. Saya butuh handphone misalnya, ketika handphone saya rusak, saya butuh handphone. Tapi ya udah sekedar handphone, yang penting bisa WA, ya bisa SMS, bisa nelfon segala macem. Adapun embel-embel lainnya belakangan lah. Jadi saya udah sekarang lebih ngedepanin bukan keinginan saya. Apa yang saya butuhin aja. Kedua, yang udah ya, itu Allah ngasih bonus. Artinya? Yang udah gitu bang, sumpah. Nih, mohon maaf nih ya. Jadi kan ceritanya dulu baru dari Malang. Jadi cerita panjang nggak apa-apa nih? Ya banyak. Ya, dari Malang, terus ke Jakarta itu penerbangan dari Surabaya. Penerbangan dari Surabaya. Jam 12 baru flight. Sampai di rumah itu jam 3-an. Karena kan kita lama juga tuh di Cengkareng. Jam 3 tidur, dibangunin tuh jam 5 ceritanya bang. Bangunin jam 5.
Kalau subuh sarapan dah tuh. Biasa kan dimasakin nasi goreng. Habis sarapan, lagi sarapan nih, tiba-tiba mama tuh nyeletuk begini. Motor kayaknya kurang ya. Si In pengen kuliah lagi dikit lagi. Ngerinya kalau pakai motor ayah kan, ayo pengen kemana-mana jadi ribet gitu. Emang waktu itu saya lagi kepikiran gini, butuh motor nih. Yang saya pengenin waktu itu, yang saya butuhin motor bahasanya. Saya cuma pengen motor, nyebut merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya cuma pengen Scoopy. Scoopy. Karena saya sempat nyobain Scoopy punya temen yang tahun 2000 berapa gitu. Pokoknya bukan baru, saya kan butuh. Udah. Tiba-tiba mama bilang gini. Kan kemarin dia minta Vespa tuh. Udah Vespa aja gitu ya. Kata ayah, yaudah beli Vespa gitu. Ntar nyari di showroom sini, dekat sini, langganan. Kata saya, lah emang ada. Itu kan khusus Vespa. Ya. Saya kira cuma bercanda, main-main apa gimana gitu. Nggak taunya dilalah. Yaudah ntar siang langsung berangkat gitu kan kata ya. Langsung berangkat. Kira-kira saya kira cuma sekedar ngeliat doang. Lihat doang, habis kondangan tuh waktu itu langsung berangkat ke showroom Vespa. Di sana langsung dibeliin cash. Nah, artinya apa? Yang saya petik dari situ. Waktu itu saya cuma ngebutuhin motor, dan yang saya pengenin itu motor Scoopy. Dan itu pun second. Tapi Allah ngasih Vespa gitu. Vespa Matic ya kan 2018 waktu itu, dan itu dibeliin cash. Maksud saya, wah ini harus benar-benar belajar bersyukur terus nih ini. Kalau saya feeling saya gitu. Buktinya Allah ngasih lebih gitu. Padahal yang kita butuhin apa gitu. Nah, saya belajar dari situ. Sekarang saya apa sih gunanya handphone gitu loh. Kita cuma butuh handphone cuma buat WA. Buat nelfon gitu kan. Ketika handphone saya rusak, saya masih ada handphone yang lama yang udah saya nggak pakai, saya pakai lagi kan. Jadi kan alhamdulillahnya itu masih ada. Masih ada apa namanya handphone yang masih bisa pakai gitu. Nggak ribet-ribet, nggak bingung-bingung gitu maksud saya. Itu di situ yang saya ambil. Abang juga pasti ngerasain juga banyak kayak gitu. Bukan sebenarnya ya kalau untuk kayak saya sih beli handphone apa bagus-bagus gitu ya, bukannya apa ya maksud saya. Emang saya orang teledor. Orang teledor suka terjatuh, ntar hilang, ntar kemana segala macam. Udah kata saya lah, capek beli handphone mulu kan, duit kagak bisa nabung ya kan. Udah yang ada aja dulu deh, kita pakai, kita gunain, masih bisa kita pakai gitu bahasanya. Kalau saya sih ngeliatnya begitu. Orang mau punya apa, saya berusaha buat nggak ngeliat kenikmatan mereka. Saya lagi belajar itu. Artinya juga saya sempat bikin status belajar zuhud, belajar qanaah, belajar enggak hubud dunia. Cuma maksudnya hubud dunia materialistis. Menjadikan standar orang itu dari ekonomi, dari bagus apa-apanya itu. Kayak misalnya handphonenya dia ini, itu saya lagi belajar kayak gitu biar nggak ngeliat ke situnya. Karena kalau saya pikir saya ngeliat kayak gitunya, orang beli ini saya panasan, saya beli capek sendiri. Panas misalnya, woi beli apa namanya iPhone 12 gitu. Kita maksain diri gitu loh buat ke arah situ. Jadi ya pencapaian sih mungkin boleh ya. Cuma kita harus lihat dulu kadar kita. Kalau saya sih begitu sih bang. Nggak tahu kalau penambahan dari abang. Kalau gua ambil dari istilah Dori kan, bergayalah sesuai dengan isi dompet kita. Nah itu bener gak? Bener. Bergaya sesuai dengan isi dompet kita. Iya, isi dompet gitu. Nah, makanya gue jadi teringat kata-katanya siapa tuh? Sabdu Qadir Jilani lagi nih. Kitabnya Fathur Rabbani itu. Kalau di kitabnya kan Rogibta Anis Suro Dunal Makna. Tapi gue ganti dah
biar lebih tawadu dikit. Iya. Rogibna anis surah dunal makna gitu. Artinya rogibna kita hanya mencari, mencintai anis surah daripada gambar. Gambar itu sebentuk istilah dikatakan sebagai keinginan. Ya kan, keinginan-keinginan kita aja, kita mencari itu doang, keinginan-keinginan gitu kan. Tapi keliru kita di mana? Dunal makna, kita tidak mencari apa? Maknanya, fungsinya. Iya betul. Kebutuhan kita buat apa gitu kan. Kayak contoh HP, kebutuhan kita apa sih? WhatsApp ya kan ya, Instagram, Facebook ya kan? Terkait game-game bonus lah ibaratnya. Bonus. Iya, kamera bagus itu kan keinginan-keinginan kita aja. Iya enggak? Iya. Pengen terlihat mereknya begini sih, misal iPad terus ada gambarnya apel keroak gitu kan. Itu kan keinginan buat mejeng. Sebenarnya gue beli gini buat biar mudah gue baca-baca, kadang kalau suntuk gue nge-game juga kadang kan begitu. Sesuai dengan kebutuhan kita kan begitu masalahnya. Iya, gue nggak ada niat pengen nyombong atau enggak gitu, karena kebutuhan begitu, ya kan. Terkait nyombong gue terkait serah lu pengen nyombong sama kalian, niat gue kagak begitu. Kan inamal lebih niat, ya enggak? Bukan inamal lu bini lu. Iya. Iya, jadi gue maksudnya gue bergaya dengan apa ya? Apa yang gue pengen gayain gitu ibaratnya, apa yang bukan dia yang pengen gitu ibaratnya kan gitu, istilah begitu. Nah, terkait gaya kadang orang tuh selalu bahasanya ya HP-nya dia kayak gitu, dia kagak ada duit berarti. Padahal belum tentu kan, ya bener ya. Belum tentu orang kayak gitu. Orang, mohon maaf nih, saya punya senior alumni pondok kaya, biasanya rumahnya itu kediamannya itu selalu dijadiin tempat singgahnya kiai dari Lirboyo. Tuh, rumahnya di Pulau Nanas kalau nggak salah. Beliau handphonenya biasa. Cuma duitnya seabrek-abrek, rumahnya gede. Kalau kata orang Jawa kan, Kediri kan lebih gede. Rumahnya gede, cuma ya penampilannya biasa. Orang nggak mikir beliau ini orang mampu, orang kaya. Bahkan yang punya BCA aja makanya di warteg masih naik angkot. Sekelas Habib Lutfi itu pernah ada ketangkep fotonya, nggak tahu foto, pokoknya ada yang bilang Habib Lutfi itu naik angkot pakai celana putih beliau biasa, terus pakai kaos oblong, terus pakai topi model gaya koboi, masuk ke angkot, naik angkot. Dan saking tawadunya beliau Habib Lutfi, ketika ada acara haul di pelosok Maulid itu beliau datang dan beliau duduk bareng sama santri. Ada santri yang lihat sama beliau, jangan dikasih tahu Yai, ngerinya mereka repot. Nggak mau merepotkan gitu loh. Saking tawadunya beliau. Ya kalau misalnya tuan rumah tahu Habib Lutfi datang, pasti kan repotnya bukan main. Beliau nggak pengen kayak gitu, malah nanti menyampingkan tamu-tamu yang lain. Beliau nggak mau kayak gitu. Saya terus terang, saya bukan fanatik sama Habib Lutfi. Saya termasuk yang mengagumi beliau, Habib Lutfi, Habib Jim, dan Habib Ahmad. Karena yang model-model beliau dakwanya itu nyentuh gitu loh. Seneng saya yang kayak gitu. Balik lagi ke kita senengnya sama yang gimana gitu loh. Bukan artinya kita membenci yang lain, enggak. Bukan artinya kita nggak suka sama yang lain, enggak. Nyamannya kita di mana gitu loh. Kayak tadi emang gue lihat, kadang gue pernah baca satu artikel bahwasanya itu orang-orang di Jepang itu mengosongkan rumahnya, isi rumahnya, artinya meminimalisir. Paham minimalism. Itu ada, itu sempat dibahas sama Raditya Dika. Kayak misalnya handphone banyak, dia cuma butuh handphone satu, yaudah satu aja. Yang lain dijual-jualin, nggak menutup kemungkinan itu handphonenya bagus atau mahal gitu. Jadi ya nggak apa-apa, handphone biasa begini, ada handphone banyak, yang lain dijualin, dia pakai satu. Atau misalnya yang punya handphone, yang dia punya ini handphonenya mahal misalnya, ya udah itu minimalism. Jadi mengurangi yang nggak penting. Kayak bahkan kalau yang ekstrim itu punya baju, ya udah baju satu, celana satu, itu paham minimalism. Kadang kalau di sini sebaliknya gue lihat Indonesia itu, kadang rumahnya ngontrak tuh ya, ngontrak. Iya bener.
motornya PCX, ya kan? Cicilan. Rumah-rumah cicilan. Iya, rumah cicilan deh ibaratnya gitu kan. Ya boleh kontrakan deh ibaratnya, tapi motor bagus-bagus, kadang punya mobil gitu, garasinya gede-gede. Gitu kan. Kadang gue gimana ya? Ya bukannya apa ya? Ya terserah dah hidup dia kan begitu. Ini kan jadi kembali lagi yang dikatakan dah hadis hubud dunia rasukul khotiatin. Bahwasanya mencintai dunia itu pangkal dari segala dosa, ya kan? Andai kata kalau kita manai secara apa namanya? Secara letterlek gitu ibaratnya. Secara tekstual aja mencintai dunia, bahwasanya mencintai dunia itu pangkal dari segala dosa. Contoh, ngeliat cewek ini kan indah banget tuh, masa dosa? Kan begitu kan. Ngeliat motor bagus banget, gue pengen beli begitu kan, masa dosa kan begitu. Iya. Kembali tadi makanya hubudnya dikatakan sebagai materialisme. Iya. 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 Jadi hubudun yang dimaksud di hadis tersebut hubudunnya yang materialisme. Materialisme harusnya. Iya, bukan hubudun. Ya kita juga wajib hubudunnya, maksudnya kita menjaga dunia ini, ya kan? Kita nggak buang sampah sembarangan. Iya, betul. Ya termasuk juga kita apa namanya menjaga dunia itu, menjaga perdamaian. Itu kan orang menjaga dunia, bukan kita menyebar fitnah atau memporak-porandakan bumi pertiwi. Itu kan sama aja kita apa namanya merusak. Iya, bukan kita apa namanya hubud dunia begitu ibaratnya. Jadi hubud dunia ada pemetak-pemetakan. Iya, gitu. iya. Kalau kata Dani di lagunya agitasi murahan, ya bikin propaganda segala macem. Iya. Bikin ngomong ke sana ke sini, intervensi sana sini. Aduh, seneng banget intervensi hidup orang jadinya. Kaum sarungan boleh juga ya ngomong ilmiah gitu. Nggak boleh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak salah ya. Nggak salah. Kaum sarungan. Kaum sarungan. Ya makanya kita podcast bukan untuk mengintervensi, tapi buat studi perilaku kan begitu. Bukan kita masuk ke dalam urusan orang lain enggak gitu kan, tapi buat studi perilaku kadang buat kita sendiri kan gitu. Kita kadang kan kalau lagi waktunya kita kholwat ya bahasanya ya. Kholwat. Menyendiri kan itu buat nginiin kita juga. Evaluasi diri ibaratnya. Kita penting juga. Bukan sekedar kita buat sombong-sombongan juga atau apa-apa juga. Enggak. Kira-kira itu cukup guru atau gimana? Oke, kalau nggak ada lagi. Ya. Sebenarnya banyak. Banyak banget ya. Karena belum ada persiapan aja. Iya. Beneran. Ya, emang sih saya akuin yang waktu awal-awal itu nggak ada persiapan sama sekali kita. Iya. Terus ini pengen konsep apa namanya? Pengen konsep lanjutan yang kemarin tuh yang bucinisme itu. Akhirnya nyerempetnya dikit doang. Iya, nggak apa-apa. Ini kan masih terkait cinta juga kan, fanatisme, ya kan? Termasuk cinta juga nggak masalah juga. Iya, maksudnya gini pemirsa yang nonton, ini nggak serius aja udah kayak gini nih. Bercanda aja podcastnya udah kayak gini omongannya ya kan. Wah, keren. Apalagi serius kan, gitu. Ya gitu, cukup ya? Iya, kan kalau Om Deddy 1, 2, 3 4, 5, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 3, 2, 1, close the door. Ya. Kalau kita pakai bahasa Arab gimana, Bang? Tahu udah ribet banget pakai bahasa Arab. Ya lagu Indonesia, cinta Indonesia gua. Cinta Indonesia. Iya, gua enggak 3, 2, 1. Iya. Tutup. Penutupan. Ya, penutupan. Oke. Kalau ada apa namanya manfaatnya dari podcast kita silakan diambil. Kalau nggak ada manfaatnya silakan dibuang ya. Mungkin dari sini kita cukupkan di sini saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.